Oke, jadi selamat malam untuk para semua hadirin di sini. Jadi malam ini pertama saya ingin mengucapkan terima kasih ya untuk para anggota KTB yang telah hadir di acara malam SLP ini, yang telah menyempatkan waktu untuk hadir dalam acara SLP ini. Jadi pada kegiatan acara hari ini kami akan membawakan topik yang berjudul Science versus Religion, di mana kita akan membahas mengenai hubungan beda agama dari dua pandangan yang berbeda, yaitu dari science dan juga religion. Oke. Nah, jadi di sini saya ingin bertanya pada para hadirin di sini, ada yang pernah punya pengalaman pacaran beda agama atau tidak? Gue pernah pacaran beda agama. Ya, boleh diceritakan pengalamannya gimana? Ya, jadi sebelumnya gue tuh agamanya Kristen. Gue pernah pacaran sama agama sebelah. Jadi di relationship gue itu sebenarnya banyak pandangan yang di antara kita berdua banyak pandangan yang beda karena agama kita juga beda. Dan tujuan hidup kita berdua juga beda gitu. Jadi gara-gara perbedaan itu banyak nimbulin permasalahan gitu sih di hubungan. Oh, oke. Terima kasih untuk Joan Natasha atas sharingnya ya. Nanti akan kita bahas lebih lanjut mengenai pacaran beda agama ya. Selanjutnya, ada yang pernah memiliki pengalaman pacaran beda agama? Gue juga pernah sih kalau pacaran beda agama. Oh, boleh diceritakan pengalamannya seperti apa? Kurang lebih mirip sama yang tadi Joan ceritain sih, kayak ada beberapa permasalahan kayak salah paham gitu yang jadi agak susah di-handle gitu. Terus mungkin juga di izin orang tua gitu kali ya, kadang-kadang kayak orang tua kurang merestui gitu kalau pacaran beda agama. Kayak gitu sih kurang lebih. Mungkin cukup ya dua orang. Terima kasih atas ini untuk sharingnya, Joan sama Sharon. Mungkin kita akan lanjut untuk pembahasan materinya ya, mengenai hal tersebut ya. Oke, jadi di sini faktanya bahwa pacaran beda agama itu merupakan suatu hal yang kontroversial. Nah, benar atau tidak? Selanjutnya bisa kita lihat bahwa di sini akan kita jelaskan melalui dua pandangan, yaitu pandangan melalui dari sains dan agama. Nah, sains sendiri merupakan suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari mengenai suatu aspek-aspek tertentu dari kehidupan yang berasal dari suatu observasi dan juga spekulasi akal budi. Nah, di sini juga religion sendiri memiliki definisi yang agak berbeda gitu ya. Jadi religion sendiri merupakan sebuah kepercayaan terhadap Tuhan yang mengenai kekuatannya yang biasa berhubungan dengan penciptaan serta peristiwa-peristiwa yang supranatural yang terjadi di luar akal rasional manusia. Nah, jadi peristiwa-peristiwa supranatural ini yang ada di dalam religion itu dapat kita sebut ya sebagai contoh, misalnya peristiwa dalam Alkitab, misalnya kayak peristiwa Musa membelah laut, atau kayak mungkin dalam yang kita sering dengar sehari-hari ini itu ada kayak peristiwa di mana penyembuhan melalui pengobatan melalui pendeta atau bagaimanapun itu merupakan hal yang masuk dengan supranatural di sini, yang dimana supranatural itu sendiri memiliki pertentangan. Jadi terhadap pertentangan antara sains dan juga peristiwa-peristiwa supranatural, dimana sains ini sendiri adalah suatu pemikiran di mana hal-hal yang dijadikan ilmu itu harus melalui proses di mana ada terdapat observasi melalui metode-metode tertentu, dan telah terbukti secara nyata kalau hal itu ada, di mana yang supranatural ini masih menjadi misteri untuk pihak sains itu sendiri. Nah, selanjutnya, bagaimana
dengan hubungan beda agama dari pandangan science versus religion. Nah, seperti yang kita tahu, pemikiran sains itu adalah pemikiran yang dapat digolongkan lebih ke arah yang rasional ya. Jadi apapun itu, jika tidak berhubungan sama sekali dengan kepercayaan kita atau Tuhan atau hal-hal yang supranatural, dimana kalau misalnya kita kaitkan dengan hubungan beda agama, jadi dalam sains itu jika kita berhubungan beda agama, contoh ada agama A dan agama B, jika kita berhubungan sampai kita berujung menikah, itu tidak akan terjadi apa-apa yang dapat berdampak terhadap kehidupan pasangan tersebut. Dimana jika pasangan tersebut ingin memiliki buah hati, tetap aja bakal kesampaian gitu. Menurut sains seperti itu. Dimana jadi sains itu pemikirannya dapat dikatakan lebih ke dunia nyata lah istilahnya gitu. Dimana kalau religion sendiri, religion tuh lebih ke arah yang supernatural atau mistis-mistis atau berdasarkan firman Tuhan. Dimana kalau dapat dikatakan mungkin ini agak sedikit sensitif. Jadi seperti yang kita lihat sehari-hari terdapat konflik-konflik di mana terjadi pertentangan antara pacaran beda agama seperti yang dikatakan tadi saksi dari Sharon sama Joan sendiri, di mana terdapat perbedaan pandangan pada saat pacaran gitu. Jadi terdapat masalah-masalah yang mungkin disebabkan oleh karena beda agama tersebut. Nah, dan kalau secara religion itu sendiri, emang kita diwajibkan untuk pacaran dengan orang-orang yang seiman. Kalau menurut mungkin ada juga tertulis dalam Alkitab, atau juga itu yang menjadi constraint dari orang tua kita masing-masing gitu. Setidaknya kurang lebih seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke sesi diskusi. Nah, di sini pertama-tama saya ada yang mau ditanyakan atau bagaimana? Atau ada yang mau didiskusikan atau didebatkan? Mungkin Joan mungkin? Nggak ada Vin. Oke, nggak ada. Kalau dari Sharon? Belum ada juga sih, setuju aja materi yang disampaikan tadi. Oke, jadi ya mungkin seperti itu ya guys. Jadi sebenarnya science sama religion ini merupakan kedua hal yang berbeda. Satu memiliki pandangan yang berbeda, satu juga memiliki pandangan yang berbeda. Jadi sebenarnya kita tuh sebenarnya bisa aja menjadikan ini tuh bukan sesuatu hal yang dapat digolongkan konflik. Ini bisa jadi dijadikan sesuatu hal yang dapat digolongkan harmonis gitu. Nah, bagaimana caranya itu? Nah, caranya untuk menjadikan kedua hal ini menjadi sejalan itu adalah dengan mencari keseimbangan di antara kedua hal tersebut. Dimana kita boleh untuk kita mempercayai agama kita masing-masing segala macam, atau kita taat terus seperti Tuhan, itu merupakan hal yang sangat-sangat baik. Tapi tidak boleh dilupakan bahwa kita dalam dunia ini kita hidup berdampingan dengan sains, di mana kita berdampingan dengan logika juga. Jadi kita harus memiliki pandangan yang lebih luas mengenai apapun itu, tidak hanya untuk pacaran beda agama, apapun itu. Jadi kita harus mencari jalan tengahnya gitu. Intinya keharmonisan antara sains sama religion itu dapat tercapai jika kita dapat mencari keseimbangan di antara kedua hal tersebut. Mungkin Foni mau tambahin? Foni? Udah Kal. Ya. Oke deh, mungkin itu saja materi kita untuk hari ini, dan udah lumayan juga tadi ada sesi setengah jam ya. Jadi saya ingin mengucapkan terima kasih lagi untuk para participants yang sudah menyempatkan diri untuk hadir hari ini dalam masa-masa UAS yang tegang-tegang ini ya. Apalagi yang untuk anak ASI yang besok minggu depan ada UAS studio ya. Jadi terima kasih. Kami berharap
ilmu singkat ini dapat berguna untuk kehidupan kalian di kedepannya gitu. Untuk lebih bijak memutuskan sesuatu dan juga lebih memiliki pandangan lebih luas terhadap pacaran yang beda agama. Oke, ada yang mau ditambahkan? Mungkin tidak? Ada? Oke, sepertinya ada ya. Oke, makasih ya teman-teman yang telah hadir dari KTB Arsitektur UPH 2020. Selamat malam. Selamat malam Pak Rizwan. Jadi video kali ini kami akan menjelaskan mengenai refleksi diri dari acara SLP yang telah kami selenggarakan. Jadi acara tersebut menurut kami berjalan dengan lancar. Materi yang ingin kami sampaikan dapat berjalan dengan secara lancar. Akan tetapi terdapat sedikit sesuatu yang tidak sesuai ekspektasi kami, di mana terdapat beberapa anggota KTB Arsi 2020 yang tidak dapat hadir dikarenakan kesibukan masing-masing. Ya dapat dimengerti bahwa saat ini merupakan saat-saat yang sangat penting untuk UAS mereka, dan juga kami melakukan sedikit adjustment pada materi yang ingin kami sampaikan, di mana anggota KTB tersebut merequest agar materi dapat disampaikan secara cepat dan singkat dikarenakan mereka sedang sibuk mengerjakan UAS. Jadi seperti PPT dan juga narasi kami lakukan secara singkat. Nah, dari refleksi kami masing-masing, menurut saya acara berjalan dengan lancar, dan pada acara tersebut itu sendiri terdapat 2 anggota yang dapat fully relate dengan topik yang kami bawakan, dikarenakan mereka sendiri memiliki pengalaman yang sama dengan topik yang kami bawakan, yaitu hubungan berbeda agama. Nah, jadi kedua anggota tersebut menyatakan bahwa emang betul dalam hubungan berbeda agama terdapat sedikit challenge, di mana mereka memiliki pandangan yang berbeda terhadap suatu masalah dikarenakan perbedaan kepercayaan tersebut. Nah, jadi yang saya dapatkan atau yang saya pelajari dari topik SLP ini, emang betul seperti materi yang kita sampaikan, bahwa jika religion sama science itu merupakan sebuah hal yang berbeda ya, yang memiliki pandangan sangat-sangat bertentangan. Nah, akan tetapi dapat ditemukan keharmonisan jika kita dapat menemukan keseimbangan di antara kedua hal tersebut. Nah, seperti yang mungkin yang masalah yang dihadapi oleh kedua anggota tersebut adalah salah satu pihak terlalu berpihak terhadap agama atau satu pihak terlalu berpihak pada saya, sehingga tidak ditemukannya keharmonisan di antara mereka. Akan tetapi jika betul dapat ditemukan balance dalam kedua pasangan tersebut, balance antara science dan religion, maka terdapat kemungkinan di mana bakal akan tercipta keharmonisan di antara mereka berdua. Jadi secara kesimpulan yang saya dapatkan, dalam hal apapun itu, jika kita terlalu fanatik atau melakukan suatu hal terlalu berlebihan, tidak hanya pada agama, tidak hanya pada science atau religion, itu bakal menghasilkan konflik. Nah, jadi dalam apapun itu, keseimbangan itu sangat dibutuhkan. Kayak sebagai contoh, vitamin. Vitamin memiliki dampak yang bagus terhadap kita punya kesehatan tubuh. Akan tetapi, jika kita mengkonsumsi vitamin terlalu berlebihan, maka itu tidak hanya manfaat dari vitamin itu akan hilang dan berujung akan merugikan diri kita sendiri. Secara kesimpulan atau contoh lainnya seperti itu. Mungkin sekian dari saya.
akan dilanjutkan refleksi diri dari Fodi. Silakan Fodi. Nah, dari kesimpulan yang saya sendiri dapat, dari materi yang telah kita bawa, yaitu mengenai agama dan sains dalam hubungan yang memiliki beda agama, menurut saya ini balik lagi pada masing-masing opini masing-masing orang, yang dimana ada orang yang melihat dari perspektif agama dan ada juga yang melihat dari perspektif sains. Dan menurut saya apabila orang yang melihat perspektif dari sains itu akan melihat dari hal-hal yang realistis atau nyata. Nah, yang dimana sebaliknya dengan orang yang berperspektif dari agama, yang dimana mengikuti agamanya, yang juga mengikuti keyakinan pada agama yang dia ikuti. Itu aja dari refleksi saya. Calvin. Oke, mungkin itu aja Pak dari yang kita bisa sampaikan untuk acara singkat ini yang hanya berjalan untuk 10 menit. Terima kasih atas kesempatannya dan peluang untuk SLP ini Pak. Sekian dari kami, selamat malam.